Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel saya Adam KZ, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan bentuk APL dan IRD pada database peminjaman buku perpustakaan Fakultas Teknik yang pernah saya buat. Oh ya, by the way, ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya yang berjudul Normalisasi pada Database. Tapi sebelum saya mulai presentasi, saya ingin berterima kasih dulu pada Ibu Sri Rezeki Chandra Nursari yang telah membimbing saya sampai saat ini sehingga saya dapat membuat video ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekelas yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam proses pembelajaran. Oke, pertama-tama saya ingin merecap dulu nih dari video presentasi saya sebelumnya tentang apa itu normalisasi. Normalisasi basis data adalah proses perorganisasian struktur tabel untuk mengurangi redundansi dan dependensi data. Tujuan utama normalisasi adalah untuk menghasilkan basis data yang efisien, konsisten, dan mudah di-maintain. Dengan normalisasi, tabel-tabel dalam basis data dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dan lebih terfokus, mengurangi duplikasi data dan memastikan bahwa elemen data disimpan hanya dalam satu tempat. Hal ini membantu mencapai desain basis data yang lebih optimal, meningkatkan efisiensi pengolahan data, dan mendukung kinerja sistem basis data secara keseluruhan. Oke, paham nggak? Kalau nggak paham, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke contohnya. Pada database sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu normal table. Normal table adalah tabel asli atau tabel yang bisa kita buat yang masih belum tersusun secara optimal untuk dijadikan basis data. Nah, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan saya memiliki 11 atribut yang terdiri dari nama perpustakaan, nama peminjam, terus pekerjaan peminjam, jurusan, alamat, judul, nomor kelas, tempat tanggal lahir, tempat tanggal peminjam, tanda tangan peminjam, NPM, dan nomor anggota. Oke, lanjut. Nah, inilah normalisasi tahap pertama, atau biasa disebut 1NF. Normalisasi 1NF adalah normalisasi yang mengurangi redundansi. Yang tadinya awalnya tabelnya seperti ini, mesti nyatu nih. Contoh, Firja Raka dan Bumi adalah mahasiswa, sedangkan Pak Iman Paryodi adalah dosen saya. Nah, Firja Raka dan Bumi kan mahasiswa nih, dia dijadikan satu kategori, yaitu mahasiswa. Jadi maka fieldnya itu disatukan seperti ini. Terus Bumi dan Pak Iman Paryodi adalah dari jurusan Teknik Informatika. Nah, terus fieldnya disatukan seperti ini, recordnya. Jadi masih kecampur. Nah, itulah yang disebut normal table. Sedangkan pada normalisasi tahap 1, tabel-tabel tersebut sudah dipisah dan dibedakan. Dibedakannya dengan masing-masing nomor transaksi. Jadi setiap satu nomor transaksi itu memiliki perbedaannya sendiri. Contoh, si Firja Raka ini meminjam buku fisika kuantum dengan nomor kelas sekian pada tanggal sekian. Nah, itu dia bisa aja besoknya minjem lagi buku yang sama gitu. Nah, kalau besoknya kan tanggal udah berbeda nih, maka dimasukin ke nomor transaksi nomor keempat. Seperti itu. Jadi pasti selalu ada perbedaan di setiap satu record atau satu baris data ini. Yang tadi disatuin sekarang dipisah ke masing-masing record atau baris data. Kita lanjut. Itu normalisasi tahap kedua, atau biasa disebut 2NF. Jadi pada normalisasi tahap kedua ini udah kelihatan banget kan bedanya sama normalisasi tahap pertama. Normalisasi tahap kedua, tabelnya itu malah jadi banyak. Nah, tadinya 1 jadi banyak kayak gini, jadi ada 3. Itu karena pada tahap ini dia hanya mengurangi redundansi, sedangkan pada tahap ini dia sudah melakukan dependensi. Nih. Jadi
datanya itu yang awalnya terdapat peminjam dan buku, itu kita pisah menjadi tabel buku dan tabel nomor anggota perpustakaan. Nah, pada tabel anggota perpus sama tabel buku ini masing-masing adalah tabel master. Apa itu tabel master? Tabel master adalah, menurut saya, tabel master itu tabel yang berdiri sendiri. Jadi dia itu tabel yang isinya hanya khusus untuk dirinya sendiri gitu. Kayak misalnya khusus untuk buku, terus satu lagi khusus untuk anggota perpustakaan. Nah, seperti ini contohnya. Pada nomor di sini di tabel anggota perpus ada nomor anggotanya misalnya sekian ya. Terus si ini yang nomor anggotanya segini, yang PM sekian. Nama peminjamnya ini namanya, terus kerjaannya ini, jurusannya ini, dan alamatnya di sana. Oke. Terus pada tabel buku juga sama. Misalnya buku dengan kelas KL002 itu adalah buku dengan judul 1001 Malam. Nah, jadi terus di sini ada namanya tabel transaksi. Tabel transaksi menurut saya adalah tabel campuran lah, tabel hasil relasi dari beberapa tabel lainnya. Contoh di sini pada tabel transaksi saya namakan tabel pinjam. Tabel pinjam ini berisi field ID peminjam, nomor anggota, nomor kelas buku, tempat tanggal meminjam, dan tanda tangan peminjam. Nah, pasti ada yang bingung nih. Kenapa? Kan di sini udah ada nomor anggota. Kenapa di sini perlu lagi nomor anggota? Ya kan? Karena aslinya itu tabel ini, dua tabel ini doang. Terus saya ingin menyatukannya, kedua tabel ini menjadi satu tabel, yaitu tabel transaksi yang saya beri nama tabel pinjam. Oke, jadi pada tabel pinjam ini, primary key atau kunci yang membedakan antar barisnya adalah ID peminjam. Lalu nomor anggotanya mengikuti yang dari sini. Contoh saya ngambilnya yang ITM garis miring 6140. Nah, itu tuh sudah mengandung satu record ini. Hanya cukup menginput ini, artinya udah otomatis kalau dia itu adalah si Virja Raka. Si Virja Raka itu minjam buku KL001 yang udah otomatis namanya fisika kuantum. Jadi si Virja ini udah otomatis bakal minjam fisika kuantum. Kita udah tahu, padahal kita pada tabel ini cuma menginput primary key-nya doang. Nah, ini bintangnya 2 adalah foreign key. Foreign key itu menurut saya adalah untuk menyambungkan primary key, hasil sambungan primary key. Jadi pada tabel ini dia akan ngambil primary key dari mana? Dari tabel anggota perpustakaan. Nah, dari tabel sini. Dari tabel sini ditaruh ke sini. Maka bintangnya jadi 2, foreign key gitu. Sama, yang ini juga sama. Dari tabel buku. Yaitu primary key dari tabel buku. Oke. Jadi bisa aja nih, kalau ini tuh dipanjangin ke samping sana, jadi kayak gini, dilengkapin. Nah, kalau ini kan terlalu panjang nih, kurang enak lihatnya. Kita bagi aja, cukup seperti ini. Ini artinya udah sama nih. Sudah otomatis output bakal jadi kayak gini kalau dilengkapin. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah contoh implementasi pada database saya, database perpustakaan teknik saya. Ini saya udah pakai MariaDB, sudah saya implementasikan. Mulai dari tabel buku, terus ada anggota perpus, terus ada tabel deskripsi peminjam atau despinjam. Nah, terus di tabel buku pertama ini, dia fieldnya ada 2 kan tadi, nomor kelas sama judul.
Nah, terus di sini ada field nomor anggota, NPM, nama, pekerjaan, jurusan, alamat, sama seperti tadi. Kedua ini adalah tabel master, dan ini adalah tabel transaksi. Nih, key-nya adalah nomor kelas. Yang di sini key-nya, primary key-nya adalah nomor anggota. Nah, ini apa nih? Uni itu artinya unique key, atau bisa disebut dengan kandidat key. Jadi NPM ini bisa menggantikan nomor anggota jika nomor anggotanya error, hilang, atau kenapa. Terus di sini ada primary key lagi. Primary key-nya apa? ID peminjam. Terus di sini ada mul. Mul itu kalau nggak salah artinya multi apa gitu, aku lupa. Tapi yang saya tahu ini adalah foreign key. Dengan sintaks saya memasukkan ini adalah foreign key. Jadi kedua ini adalah foreign key dari tabel ini. Oke, lanjut ya. Lalu arsitektur perangkat lunak atau biasa disebut dengan APL. Arsitektur perangkat lunak atau APL adalah konsep desain struktur dalam sebuah sistem perangkat lunak dalam perancangan basis data. APL memiliki tujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan efisien bagi sistem basis data, membantu merencanakan distribusi data, berorganisir hubungan antar tabel, dan menentukan cara akses data. Kalau dari pengertiannya doang, saya juga kurang paham sih. Tapi ya, bisa kita lihat dengan contoh, biar lebih paham. Inilah contoh bentuk APL. Jadi, kita fokus ke sini dulu. Yang bawah ini. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Tabel buku, anggota perpus, dan pinjam. Ini tabel buku dan anggota perpus adalah tabel master. Maka dia masuk ke dalam master. Nah, ini apa? Ini adalah hasil keluaran atau hasil outputnya yang dapat dilihat oleh user. Tabel buku maka akan menghasilkan info buku. Info buku itu bentuk view-nya. Anggota perpus juga sama, ya kan sebuah tabel, maka akan menghasilkan info perpus, view perpus, view anggota perpus, seperti itu. Lalu ada pinjam. Tabel pinjam adalah tabel transaksi, atau saya ganti dengan kata peminjaman, karena dia lebih ke peminjaman daripada transaksi, proses logikanya. Kata kerjanya lebih cocok ke peminjaman, maka saya ganti menjadi peminjaman. Dari tabel pinjam ini, dia akan menghasilkan info peminjaman. Sorry, ini saya belum ganti ini sebenarnya. Lupa, masih berbentuk template. Harusnya info pinjam. Oke. Terus ini apa yang di atasnya? Ini adalah tabel login. Jadi sebelum saya mengakses aplikasi, ini kan APL itu kan arsitektur perangkat lunak. Sebelum saya mengakses aplikasi, saya memerlukan login akun dulu. Apakah dia anggota universitas itu, apakah dia menggunakan perpustakaan itu untuk mengaksesnya, apakah dia salah satu anggota perpus. Nah, datanya itu akan disimpan ke dalam tabel tambahan saya, yaitu tabel user. Tabel user ini berisi field username dan password. Jadi setelah itu dia bakal melakukan manajemen user, dicek nih, terus kalau berhasil login dia bakal masuk sini. Dan dari user ini bakal tampil info usernya, bener apa enggak, berhasil login apa enggak. Kalau berhasil login, dia bakal bisa mengakses info buku, info anggota perpus, dan info pinjam. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa itu IRD? IRD atau biasa disebut Entity Relation Diagram adalah representasi grafis hubungan antar entitas dalam sistem atau basis data yang fungsinya untuk memberikan visualisasi jelas tentang entitas
atribut, dan hubungan antar entitas, serta membantu perencanaan database dalam merancang struktur data yang efisien dan konsisten. Nah, inilah contohnya bentuk ERD pada database saya. Yang bulat ini, yang bulat ini adalah field atau atributnya. Tanda bintang ini melambangkan primary key atau foreign key. Pokoknya melambangkan key-nya lah. Kalau bintangnya 2 kayak gini, dia artinya foreign key. Seperti itu. Jadi pada tabel anggota perpus bentuknya kotak ya, karena dia tabel. Dia memiliki nomor anggota, NPM, nama, peminjam, kerjaan, jurusan, dan alamat. Nah, ini bentuk seperti ini. Bentuk bulat seperti ini. Dia namanya sudah menjadi nama tabel yang ada di database-nya. Nanti di tabel database itu bakal diberi nama apa? Nomor anggota. Saya akan beri nama seperti ini. Seperti yang sudah saya tadi contohkan. Sudah jadi itu. Nomor anggota. NPM seperti ini NPM-nya. Nama pinjam seperti ini bentuknya. Format penamaannya. Oke, lalu di sini ada tabel lain, tabel pinjam dan tabel buku. Nah, terus di sini ada bentuk belah ketupat. Bentuk ini melambangkan proses yang terjadi, proses kerja yang terjadi. Jadi anggota perpus nih meminjam buku, maka dia akan menghasilkan pinjam, menghasilkan tabel pinjam, info pinjam, yang isinya ada adik peminjam, nomor anggota, nomor kelas, tanggal, dan tanda tangan. Nah, ini buku. Jadi tabel pinjam ini, perpustakaan ini, lebih tepatnya, perpustakaan ini memiliki buku, tabel buku, memiliki buku ya. Bukunya itu, tabel bukunya itu ada nomor kelas dan judulnya, judul bukunya. Seperti itu. Jadi judul buku dimiliki oleh perpustakaan ini. Lalu anggota perpus ini meminjam ke perpustakaan yang akan menghasilkan tabel pinjam. Tabel pinjam ini memiliki atribut seperti berikut. Oke. Jadi untuk kesimpulannya tuh, coba deh kalian bayangin misalnya, kalau sebelum kita naruh data yang sama di beberapa tempat, normalisasi ini dijadiin semuanya itu tertata dengan baik biar nggak ada yang numpuk atau malah hilang tengah jalan. Terus APL ini seolah jadi arsitek di dalam dunia database. Kayaknya ini kayak punya blueprint untuk rumah yang kita bangun, tapi buat basis data. APL ini bakal nyusun rencana kerja, nentuin letak setiap ruangan. Yaitu contoh ruang buku, ruang anggota perpus, dan ruang pinjam. Dia bakal nyusun tuh, nentuin letak-letaknya di mana. Itulah APL. Dan pastiin semuanya punya akses yang mudah. Jadi ini bukan cuma naruh tabel di sana sini, tapi lebih baik, lebih kayak bikin desain interior rumah biar nyaman dipakai. Contoh tabel buku sama tabel anggota perpus itu nggak bisa sembarangan ditaruh di mana-mana. Dia pasti harus naruhnya dulu di masukin ke dalam tabel master, dan outputnya adalah info tabel master tersebut. Sama seperti tabel transaksi tadi itu tabel pinjam. Pada tabel pinjam juga sama. Dia tuh harus masuk ke dalam tabel peminjaman, bentuk peminjaman. Seperti itu. Jadi itulah APL untuk menyusun setiap tabel. Lalu ERD. Ini kayak kita bikin peta hubungan antar tempat di kota, tapi dalam skala dunia data. Buat apa? Supaya kita tahu mana yang punya hubungan erat, mana yang cuma tetangga sebelah jalan. Ini penting banget buat memahami cara data berinteraksi dan memastikan semuanya terkoneksi tanpa ada yang kelewat. Jadi, nyatanya, bikin database itu lebih kompleks daripada main Lego.
harus lewatin proses normalisasi, bikin diagram APL, sampai bikin entity relations diagram atau ERD. Kayaknya ini bukan sekedar bikin tabel, tapi lebih kayak ngebangun mini dunia sendiri gak sih? Jadi kalau dulu mikirin database itu gampang, sekarang jadi bilang, ternyata harus ngarsitek sama engineer dulu ya buat bikin ini. Gitu. Dan ya, buat kalian yang dulu mikirnya bener-bener effort banget lah sama database, kayak kemarin temen saya ada yang sampai 40-an field tuh. Bah, keren sih itu. Jujur. Dia pasti bikin lebih dari 4 tabel. Terus ada temen saya juga tuh yang bikin sampai 7 tabel. Nah, itu kan banyak banget tuh ya. Pasti pusing kan mikirnya kan. Bikin tabelnya, nulis isinya, bikin fieldnya, bikin APL-nya, bikin ERD-nya, dan lain sebagainya. Tapi ya, karena emang gak bisa berubah lagi, let it flow. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Thank you for watching and let it flow. Bye-bye.